Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan tentang perancangan mold pembuatan produk penjepit rambut. Dosen pengampu Bapak Anwar Sukito dan anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Ahmad Riko Andrianto, selanjutnya Anita Dian Firdaus, dan yang terakhir Danang Bagus Damayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riko Andrianto dari kelas MS3A nomor absen 14. Saya anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan presentasikan perancangan mold untuk pembuatan produk penjepit rambut. Untuk desain dari penjepit rambut sendiri dapat kita lihat dengan ukuran yang telah tertera. Selanjutnya, untuk spesifikasi bahan baku plastik, kita menggunakan material HDPE, yaitu High Density Polyethylene. Material HDPE ini sendiri memiliki spesifikasi bahan sebagai berikut. Dengan massa jenis 0,95 gram per cm kubik dan panas spesifik rata-rata 1,4 sampai 2,5 kJ per kilogram Kelvin dengan penyusutan 0,6%. Untuk perhitungannya, yang pertama volume benda kerja. Volume benda kerja yaitu volume produk kita adalah 5.457,43 mm3 dengan relatif error 0,00002%. Untuk skali injeksi produk yang dibuat adalah 4 part, maka volumenya menjadi 21.829,72 mm3. Yang kedua, volume sprue. Untuk menghitung volume sprue, sebelumnya ukuran sprue standar yang kita gunakan adalah Hasco dengan kode Z51/18 x 27/3,5/15,5 dengan ukuran yang telah tertera. Maka volume sprue yang kita dapatkan adalah 1341,59 mm3. Selanjutnya, untuk volume runner. Volume runner kita dapatkan dari display yang telah tertera pada aplikasi Inventor. Yang kita dapatkan adalah volume runnernya adalah 616,524 mm3. Untuk penampang gate, untuk volume gate-nya adalah dengan volume gate yaitu 98,473 mm3. Karena jumlahnya 4, maka volumenya menjadi 393,894 mm3. Untuk volume plastik, maka volume totalnya adalah volume produk ditambah volume sprue ditambah volume runner dan volume gate. Maka didapatkan volume totalnya adalah 24.181,728 mm3. Maka apabila diketahui tekanan HDPE adalah 0,95 kali 10 pangkat min 3 gram per milimeter kubik, maka skala injeksinya adalah 22,97 gram. Karena faktor penyusutan, maka massa skala injeksinya adalah 22,83 gram. Karena penyusutan untuk plastik jadi HDPE adalah 0,6%. Untuk menentukan gaya penjepitan, besarnya luas seleksi menggunakan rumus. Yang pertama, luas seleksi produknya adalah dengan rumus N kali panjang kali lebar. N untuk jumlahnya adalah 4 dikali 50 dikali 32
dapatkan 6432 mm persegi. Untuk luas fleksi gate dengan jumlah gate 4 dikali panjang kali lebar didapatkan 224 mm persegi. Untuk luas fleksi runner didapatkan 343,992 mm persegi. Maka luas fleksi totalnya adalah 6999,992 mm persegi. Karena terdapat penyusutan, maka untuk luas penyusutannya adalah 41,99 mm persegi. Jadi luas totalnya adalah 7041,982. Untuk gaya klemnya, gaya klem adalah luas proyeksi total dikali tegangan izin material. Tadi luas proyeksi totalnya adalah 7041,982 mm persegi dikali dengan 77,5 Newton per mm persegi, maka didapatkan 544.753,605. Maka apabila dijadikan ton menjadi 54 ton,57. Karena besar gaya klem yang dihasilkan adalah 54,57 ton, maka dapat digunakan gaya penjepit sebesar 200 ton. Selanjutnya kita menghitung untuk perhitungan cavity insert. Pada cavity insert telah tertera dengan ukuran benda cetak dengan panjang 50 dan lebar 32,16. Untuk mendapatkan tebal cavity insert dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu 2 dikali X kali T ditambah 2 dikali Y kali T ditambah 4 T kuadrat. Apabila dihitung, maka AC didapatkan 25.806,45 mm persegi. Untuk luas penambang kotak milik per cavity adalah 12.903,22 mm persegi. Dengan demikian, untuk tebal cavity insertnya adalah dilakukan persamaan. Dari hasil persamaan yang kita hitung didapatkan tebal cavity insertnya adalah minimumnya adalah 39,845 mm. Selanjutnya kita menghitung jarak dinding cavity insert hingga sisi luar samping cavity plate. Untuk rumusnya sendiri yaitu dengan rumus yaitu W dikali L kuadrat dibagi 192 dikali modulus elastis saja dikali momen inersia. Untuk luas proyeksi daerah yang terisi plastik dengan perhitungan didapatkan 220,631,72 Newton. Untuk momen inersianya sendiri adalah didapatkan dengan angka 269.292,25.
Maka apabila dilakukan perhitungan untuk mencari jarak dinding cavity insert hingga sisi luar samping cavity plate, maka T2-nya adalah 46,57 mm. Selanjutnya kita menghitung jarak dinding cavity insert hingga sisi luar bagian bawah. Untuk menghitungnya yaitu dengan defleksi maksimal sama dengan 0,024 dikali beban per modulus elastis baja dikali tebal kuadrat kurung sisi pendek cavity dibagi sisi panjang cavity kuadrat ditambah 1,0056 dikali sisi panjang cavity kuadrat dibagi sisi pendek cavity pangkat 4. Maka didapatkan untuk sebelumnya kita menghitung beban terlebih dahulu. Untuk beban terlebih dahulu yaitu didapatkan 220.631,79 Newton. Selanjutnya kita untuk mencari jarak dinding cavity insert hingga sisi luar bagian bawah didapatkan menggunakan rumus defleksi maksimal, maka didapatkan T3-nya adalah 84.052,527 mm. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Danang Bagus, akan melanjutkan penjelasan mengenai perhitungan mold. Untuk selanjutnya adalah perhitungan dimensi cavity plate. Panjang cavity plate adalah 2 dikali T2 ditambah 2 kali panjang produk maksimal ditambah jarak antara dua produk, sehingga panjang cavity plate yang dihasilkan adalah 237,454 mm. Lalu lebar cavity plate yaitu 2 dikali T1 ditambah lebar produk maksimal ditambah jarak antara dua produk, sehingga dihasilkan lebar cavity plate 224,01 mm. Lalu tebal cavity plate yaitu T3 ditambah tinggi produk, sehingga dihasilkan tebal cavity plate 116,527 mm. Dimensi panjang dan lebar cavity insert. Panjang cavity insert adalah 50 ditambah 2 kali 39,845, sehingga panjang cavity insert adalah 129,69 mm. Lebar cavity insert yaitu 32,16 ditambah 2 kali 39,845, sehingga lebar cavity insert yang dihasilkan 111,85 mm. Jadi dimensinya yaitu 129,69 dikali 111,85 dengan tebal untuk cavity atas dan bawah 39,845 mm. Perhitungan dimensi support plate. Bahan support plate yang digunakan adalah S50C dengan tegangan tarik yaitu 620 Newton per mm persegi. Dengan rumus tegangan tarik yang terjadi yaitu W dikali L per N kali 8 kali Z. Dengan keterangan W adalah beban pada plate, L jarak antara penyangga, Z modulus tahanan, B panjang plate, dan D tebal plate. Untuk mencari modulus tahanan,
dapat digunakan rumus panjang plet dikali tebal plet kuadrat per 6, sehingga dihasilkan 159.666,5 mm persegi. Untuk tegangan tarik yang terjadi dihasilkan 27,98 Nm persegi. Karena tegangan tarik yang terjadi lebih kecil daripada tegangan tarik bahan, maka konstruksi yang digunakan dapat dikatakan aman. Untuk selanjutnya adalah injection heat timer. Injection heat timer adalah waktu pengisian cairan plastik ke rongga cetakan. Injection heat time dapat dicari melalui data mesin jas mold tipe JMF-168T-A yang digunakan, yaitu shot weight 243 gram, diameter screw 40 mm, injection rate 122 gram per second, shoot size 270.000 mm kubik. Debit plastik atau Kiot menggunakan rumus injection rate per row. Dengan debit plastik yang dihasilkan yaitu 128.421,05 mm kubik per second. Lalu luas skru atau A dapat dicari dengan rumus P per 4 dikali D kuadrat, sehingga dihasilkan luas skru 1256 mm persegi. Selanjutnya adalah kecepatan injeksi. Dapat dicari dengan Kiot dibagi A. Dihasilkan 102,246 mm per second. Lalu jarak maju skru atau injection stroke, yaitu shot size per A. Dihasilkan 214,9 mm. Lalu ada waktu yang dibutuhkan dalam sekali injeksi atau T1, yaitu 214,9 dibagi 102,246. Dihasilkan 2,102 second. Hal ini diperlukan agar red dapat seluruhnya membeku. Dalam perancangan ini diambil waktu 10 detik mengingat produknya cukup lebar. Cetakan jenis two plate mold, waktu membuka dan menutup cetakan adalah 10 detik. Solidification time diperkirakan dengan bahan HDPE 5 detik, sehingga waktu keseluruhan adalah 2,102 ditambah 10 ditambah 10 tambah 5, sehingga dihasilkan waktu 27,102 detik. Selanjutnya adalah panas total yang harus dibuang atau Q. Untuk menentukan panas total yang harus dibuang dari cetakan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Q sama dengan N delta L kali G, dengan keterangan delta L adalah selisih entalpi, G adalah massa plastik dalam sekali injeksi, dan N jumlah injeksi tiap jamnya. Berikut merupakan tabel perbedaan entalpi plastik. Untuk mode yang kita gunakan sekarang adalah menggunakan plastik tipe HDPE, yaitu 721 kJ per kilogramnya. Panas yang terbuang secara alamiah. Panas total yang harus terbuang secara alamiah atau karena pengaruh lingkungan dapat dihitung dengan rumus Q1 sama dengan alfa dikali A dikali T2M kurangi T0. Untuk 0 derajat Celcius lebih kecil daripada T2M,
lebih kecil daripada 300 derajat Celcius, didapat Q1 sama dengan 4,1868 dikali A dikali 25 tambah 3600 per T2M tambah 300. T2M kurangi T0 pangkat 4 per 3. Jadi besar panas yang terbuang secara alamiah atau karena pengaruh lingkungannya adalah T sama dengan 0 derajat lebih kecil daripada T2M lebih kecil 300 derajat Celcius adalah 710,53 kJ per jam. Panas rata-rata dan kecepatan fluida pendingin. Untuk mencari panas rata-rata dapat digunakan rumus Q2 sama dengan Q dikurangi Q1. Untuk Q sendiri adalah panas total cetakan tiap jamnya. Q1 panas yang terbuang secara alamiah. Sehingga Q2 dapat dihitung 2689,8 dikurangi 710,53. Sehingga dihasilkan panas rata-rata 1979,27 kJ per jamnya. Kecepatan fluida pendingin dapat dicari menggunakan rumus kecepatan aliran pendingin sama dengan bilangan Reynolds dikali viskositas kinematis air. Lalu ada debit air pendingin atau S dapat dihitung dengan 2830 kali D kuadrat kali W dihasilkan 0,191 meter kubik per jamnya. Lalu selanjutnya adalah perhitungan beda suhu keluar masuk pendingin. Besarnya beda suhu air masuk dan keluar pendingin dapat dicari dengan rumus Q2 sama dengan gamma dikali X kurung buka D2 kali P kurung tutup per 4 dikali 3600 dikali W dikali delta T dikali C, di mana Q2 adalah panas rata-rata cetakan, gamma adalah massa jenis air, D adalah diameter saluran pendingin, C adalah specific heat, W adalah kecepatan aliran pendingin, dan delta T adalah perbedaan suhu air masuk dan keluarnya. Sehingga delta T-nya dapat dicari 1979,27 dikali 4 per 1000 dikali 0,015 kuadrat dikali 3,414 dikali 3600 dikali 0,3 dikali 4,919 dihasilkan 2,476. Jadi suhu keluar cetakan adalah T out sama dengan suhu masuk ditambah perbedaan suhu, sehingga dihasilkan 29,476 derajat Celcius. Lalu selanjutnya adalah perhitungan panjang saluran pendingin. Panjang saluran pendingin dalam suatu cetakan sangat penting agar diperoleh pendinginan yang stabil dan sesuai dengan suhu kerja cetakannya. Dapat dicari dengan rumus L sama dengan panas rata-rata cetakan dikali diameter saluran pendingin per 14,78 dikali debit air pendingin dikali kurung buka 1 tambah kurung buka 0,015 dikali suhu air pendingin setelah proses pendinginan di kurung tutup dikali kurung buka suhu air pendingin sebelum proses pendinginan dikurangi suhu air pendingin setelah proses pendinginan.
Lalu dihasilkan 5,967 meter untuk panjang saluran pendinginnya. Lalu selanjutnya adalah perhitungan jarak lubang pendingin. Jarak antara benda kerja dengan lubang pendingin sangat berperan penting. Jarak pusat lubang pendingin dengan permukaan benda kerja adalah dengan rumus C sama dengan 2 kali D1, di mana C adalah jarak lubang pendingin dengan benda kerja dan D1 diameter lubangnya. Dihasilkan C adalah 30 mm. Lalu jarak antar lubangnya dapat diketahui, yaitu 2 dikali C sama dengan 60 mm. Ejector pin. Ejector pin digunakan untuk mendorong produk. Ejector diikat pada satu plat sehingga pergerakannya sama, yaitu mendorong produk dari cetakan. Di sini dapat digunakan rumus FB sama dengan 50 dikali 0,785 D kuadrat, atau FB sama dengan V kuadrat dikali modulus elastisitas dikali momen inersia per S kuadrat. Sehingga dihasilkan diameter ejector pinnya adalah 1,45 mm. Selanjutnya adalah perhitungan guide pin. Pemilihan dimensi guide pin berdasarkan ukuran cetakan dapat dilakukan dengan melihat tabel berikut. Di situ terlihat adalah diameter kerja. Untuk 10 mm guide pin untuk ukuran cetakan 125 dikali 125 sampai 25 kali 156. Untuk diameter 14 mm ukuran cetakannya 156 kali 156 sampai 196 kali 196. Untuk diameter 18 ukuran cetakan 246 kali 246 sampai 246 kali 496. Untuk diameter 22 mm ukuran cetakannya 296 kali 296 sampai 346 kali 594. Diameter 30 ukuran cetakannya 396 kali 396 sampai 554 kali 594. Lalu yang terakhir adalah diameter 38 ukuran cetakan 594 kali 594. Untuk diameter guide pin minimal yang digunakan adalah 9 mm. Guide pin yang digunakan sesuai standar Hasco tipe Z00 garis miring 12 garis miring 9 kali 25. Selanjutnya adalah perhitungan guide basing. Dimensi guide basing tergantung pada dimensi guide pin. Standar guide basing untuk percetakan yaitu berdiameter 14 mm. Bahan yang digunakan guide basing adalah 1.0401 C15. Baut pengikat harus mampu menahan beban akibat gaya berat cetakan. Bahan baut pengikat yang digunakan menurut standar Hasco yaitu DIN 7984-8.8 yang diakibatkan oleh gaya berat dari support plate dan spacer block dengan rho sama dengan 780 sampai 980 kg per mm persegi. Berikut adalah rangkuman ukuran-ukuran utama. Di sini ada cavity plate dengan hasil perhitungan 208,38 dikali 133,44 dikali
63,44. Sehingga berdasarkan standar dapat dipilih ukuran 399 kali 311 kali 56. Selanjutnya ada cavity insert. Hasil perhitungannya 133,44 dikali 109,44 dikali 39,22. Untuk ukuran yang dipilih 133,44 kali 109,44 kali 39,22. Untuk selanjutnya adalah support plate dengan hasil perhitungan 399 kali 311 kali 49. Untuk ukuran yang dipilih yaitu 399 kali 311 kali 49. Selanjutnya adalah ejector pin dengan diameter hasil pengukuran 1,45. Untuk ukuran yang dipilih diameter 1,5 kali 250. Penentuan ukuran-ukuran tiap bagian. Di sini untuk komponen bottom clamp plate ukurannya 449 kali 399 kali 29. Ejector plate 399 kali 265 kali 29. Ejector retainer plate 399 265 kali 24. Spacer block 399 dikali 67 kali 99. Support plate 399 kali 399 kali 49. Cavity plate 399 kali 399 dikali 59. Cavity insert 133,44 kali 19,44 kali 39,22. Core plate 399 kali 399 kali 99. Lalu top clap plate 449 kali 399 kali 29. Untuk lifting board yaitu dengan diameter 30 dan ejector pin diameter 1,5 dikali 250. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anita Dian Firdaus. Perkenalkan, saya Anita Dian Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain mold menggunakan Inventor. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Inventor. Lalu kita klik New Mold Design dalam satuan milimeter. Selanjutnya kita namai filenya, kita tentukan lokasi penyimpanan dan klik OK. Selanjutnya di sini klik plastic part. Kita pilih benda yang akan kita buat cetakannya, kemudian kita open. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik kanan lalu pilih finish. Selanjutnya kita klik menu core cavity. Selanjutnya kita klik define workpiece setting. Muncul dialog box seperti gambar. Lalu kita pilih ukuran yang telah kita hitung tadi pada awal. Kita klik OK. Lalu klik create patching surface. Muncul dialog seperti gambar. Kita auto. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik run off surface. Kita pilih sesuai pada gambar yang tertera dalam video ini. Selanjutnya kita pilih OK. Terus kita klik generate core and cavity. Muncul seperti gambar. Ini merupakan core and cavity dari penjepit rambut.
Selanjutnya kita klik finish core and cavity. Ini loading, kita skip saja. Jadinya seperti ini. Lalu kita klik get location. Kita pilih lokasi get. Kita pilih sesuai gambar pada video. Lalu kita apply. Lalu kita klik pattern. Karena di sini saya akan membuat 2 benda 4 komponen, maka kita pilih X2 dan Y2. Kita klik OK. Lalu kita membuat manual sketch. Kita buat sketch runner-nya. Kita pilih yang runner sketch. Kita pilih plan. Lalu OK. Kemudian muncul seperti ini. Ini adalah hasil gambaran runner yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita klik return. Selanjutnya kita klik runner. Lalu muncullah seperti ini. Kita pilih path-nya, yaitu yang telah kita gambar tadi. Kita buat runner-nya semicircle, setengah lingkaran seperti ini dengan R2 mm. Lalu kita klik OK. Selanjutnya ini adalah get. Kita klik get, lalu muncul dialog box seperti ini. Kita pilih one point, lokasinya get-nya. Kita ubah sudutnya 270 derajat dan ukuran yang telah kita hitung tadi. Selanjutnya kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama ke 4 lokasi get yang telah kita tentukan tadi. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ke menu Mold Assembly. Kita klik Mold Base. Lalu muncul seperti ini di sini. Menggunakan ukuran yang telah kita hitung tadi. Selanjutnya kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Lalu kita buat ejektornya. Ejektor. Kita klik OK. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari ejektornya. Selanjutnya yaitu sprue bushing. Kita pilih Hasco Z51 dengan ukuran yang telah kita hitung tadi. Selanjutnya kita klik OK. Lalu lokasi ring. Di sini kita pilih tipe ring yang akan kita gunakan. Saya memilih LKM LR. Dan kemudian kita klik base face. Lalu diameternya kita tentukan dan Z-nya juga kita tentukan. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu kita memberi cooling channel pada mold. Klik cooling channel, lalu kita pilih di mana saja kita akan menempatkan cooling channelnya. Kita pilih tipenya. Selanjutnya kita klik stroke all terlebih dahulu agar bisa tembus sampai belakang. Kita klik OK. Kita klik OK. Setelah itu kita pilih di semua sisinya. Lalu kita klik down. Kita beri cooling komponen. Di sini saya menggunakan tipe DME N618A series dengan ukuran yang telah tampil pada video. Kita klik
di mana kita akan menempatnya. Kemudian kita klik OK. Kita pasang di cooling komponen yang telah kita buat tadi. Kita pasang semuanya. Hasilnya seperti ini.